Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat pada kita semuanya, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh yang baru saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebaikan kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya sesiapa yang berada di waktu pagi harinya dalam keadaan sehat, man asbaha minkum mu'afan fi badani aminan fi sirbi, kemudian suasananya, kondisinya, lingkungannya aman. Jadi bangun dalam keadaan sehat, hidup, tinggal di lingkungan yang aman. Kemudian yang ketiga, indahu quta yaumi, dan dia punya bekal makanan walaupun untuk satu hari itu saja. Kalau kita yang terdekat mungkin untuk sarapan atau makan siang, untuk satu hari itu saja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia beserta segala isinya telah dirangkul oleh dirinya. Ada kala Bapak Ibu nikmat-nikmat sederhana ini yang luput dari kita. Ada kalanya nikmat-nikmat yang sederhana ini, nikmat-nikmat yang kecil ini lalai untuk kita syukuri. Alhamdulillah Bapak Ibu hadir di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak sedang sakit, ya, dalam keadaan sehat. Lingkungan kita juga aman, tidak sedang ada konflik seperti misalkan di negara lain. Di Sudan, di Palestina yang saat ini sedang tengah berkecamuk konflik, kita senantiasa doakan. Dan juga mempunyai bekal, walaupun bekal makanannya cukup untuk satu hari. Ya, seakan-akan dunia beserta segala isinya telah dia rangkul, dia raih gitu. Dan alhamdulillah di sebuah hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bersilaturahim, berkumpul di majelis ilmu ini. Dan saya lihat alhamdulillah jamaah subuhnya luar biasa, banyak ini. Luar biasa banyak bapak-bapak. Tapi remaja-remajanya masih kurang. Ini bapak-bapaknya luar biasa, ibu-ibu. Nah, tinggal kita rangkul bapak-bapak ya. Ini para remajanya. Rangkul ya. Walaupun ini juga masih remaja kelihatannya ya. Nah, ya bapak menyebut remakot. Remaja kolot. Ayo kita rangkul ini remaja-remaja. Karena di tahun 2025, tahun yang lalu, data di Kementerian Agama, masjid yang ada di Indonesia ini jumlahnya 314.000 sekian. Ini banyak ya, 300 tersebar di kota, di tiap provinsi, kemudian di tiap kampung, desa, tersebar di berbagai pelosok. Dan Jawa Barat itu menempati urutan pertama, peringkat pertama, jumlah masjid terbanyak se-Indonesia. 64.000 jumlah masjidnya berada di Jawa Barat. Jadi 1/6 lebihnya ini ada di sini di Jawa Barat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, namun survei menunjukkan, penelitian menunjukkan, sekalipun jumlah masjid yang banyak, ya, tetapi
Ibu sekalian. Hari ini Remako yang hadir di sini. Nah, esok hari, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, ajak remaja yang meramaikan masjid. Kita dengan sholat berjamaah yang rutin ditunaikan, maka pertanyaannya, maka bagaimana kondisi kegiatan atau aktivitas yang lainnya? Majelis ilmunya, taman pembinaan, taman pendidikan Al-Quran yang terdekat. Nah, nah ini Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan mengawali, mengantar hari lagi menjelang masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita. Kan dari sekarang 32 hari lagi, 30 hari lagi. Ada alarm dalam diri kita. Apa yang mesti kita persiapkan? Yang sangat besar pada sejarah Nabi Muhammad SAW dan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentunya Isra ini adalah perjalanan dari kata sara yasiru sayran. Jadi huruf dasarnya adalah huruf sin, huruf ra. Artinya melakukan perjalanan. Kata sirah, sirah itu artinya perjalanan. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, secara spesifik, makna dari kata sirah itu artinya perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjid di Palestina. Di oleh Nabi SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau kita lihat di peta, di Maps, di Google Maps, jarak antara Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestina ini kurang lebih jaraknya 1240 km. Jadi kalau di Indonesia ini sampai mana Pak? Dari Bandung ke lewat lagi, mungkin ke Bali, sampai ke Bali, sampai ke Pulau Bali. Jadi dari Bandung sampai ke Pulau Bali 1 jam atau 2 jam mungkin ya perjalanan pesawat. Yang biasanya lama itu adalah persiapan mau datang ke bandara mungkin 5 menit sebelumnya, nggak bisa gitu. Mesti harus bersedia. Kira jarak antara Bandung dengan Bali, jarak dari Bandung ke Bali, pesawat terbang ditempuh dalam waktu 2 jam. Waktu yang singkat. Jadi, 1 malam berulang perjalanan dan bisa
diinformasikan oleh Al-Quran bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan ekspedisi dagang pada musim dingin ke selatan, pada musim panas mereka lakukan ekspedisi dagangnya ke wilayah utara, Biladus Syam, wilayah-wilayah negeri-negeri Syam, meliputi sekarang ini negara Jordania, Palestina, apalagi kira-kira Libanon dan Suriah. Jadi ada 4 negara yang dahulunya disebut negeri Syam. Adapun Mi'raj menceritakan, mensifatkan apa-apa yang beliau rasakan dalam perjalanan itu. Seakan-akan beliau mengamati, melihat, menyaksikan secara langsung. Beliau bisa sifatkan itu. Nah, kembali ke dalam ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, diawali dengan kata Subhan, Maha Suci. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah ayat yang menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka kita mengimani, kita beriman bahwa benar Nabi SAW melakukan dan perjalanan ini berlangsung selama 1 malam. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar, mohon izin untuk satu detik. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar dari peta semenanjung Arab. Nah, di sini adalah peta dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudi, di kerajaan Saudi Arabia. Dia berbatasan sebelah baratnya dengan laut. Ini ada Laut Merah. Ya, sebutan saja, bukan berarti airnya berwarna merah ya. Sebutan saja Al-Bahrul Ahmar. Dan setelah Laut Merah ini ada Mesir, kemudian ada Sudan. Di bawah Mesir ada Sudan. Ini jadi sebelah baratnya. Jadi Saudi Arabia berbatasan sebelah barat dengan Laut Merah, Mesir dan Sudan. Ke sebelah apa kalau ke bawah ini ya? Barat daya ya, barat daya ke bawah ya. Kalau ke atas kan timur laut, barat laut. Nah, ini ke sebelah bawah ini adalah barat daya. Ini berbatasan dengan ada negara di sini Bapak Ibu. Mungkin kita baru mengenal negara ini, sebutannya negara di Afrika di sini. Namanya adalah Eritrea. Jadi dulu ketika saya kuliah, kebetulan kami tinggal di asrama
yang asramanya itu dari berbagai negara. Saya baru kenal ada negara namanya Eritrea. Setelah di cross check di sini, oh ada di sini. Ini nama Eritrea. Wajahnya wajah orang Arab, terutama Arabnya Arab seperti Yaman itu wajahnya itu. Bahasanya bahasa Arab, tapi kita baru mengenal ini ada negara Eritrea di sini. Nah, di sini ada Eritrea. Di sini, nah ini ada dekat ini disebutnya Bab Al-Mandab. Ini yang sering terjadi perompakan di laut gitu kan. Perompak Somalia, perompak Yaman. Dan bahkan kemarin ketika kasus konflik Israel Palestina, setiap kapal laut yang berafiliasi kepada Israel maka akan dihadang di sini di Bab Al-Mandab ini. Karena di sini Bu, Bapak Ibu, di sini itu adalah masuk ke Laut Merah, sini masuk ke terusan Suez di Mesir, dari sini masuk ke Laut Mediterania. Yang ingin memutar ke bawah benua Afrika, ke bawah, ini jalur yang cepat. Masuk ke sini, masuk ke Kanal Suez atau terusan Suez, masuk ke Laut Mediterania, dan sudah di Eropa di sini. Ada Siprus, ada Italia, ada Yunani, ada Spanyol. Nah, di mana Palestina? Sebentar, Palestina. Di sini adalah ini tepi barat yang berwarna merah, yang berwarna kuning adalah wilayah Palestina yang dijajah atau yang di penguatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika berdakwah tentunya beliau menghadapi berbagai cobaan. Kadangkala bentuknya adalah maki, perbuatan-perbuatan kasar juga turut dilakukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kotoran yang ditumpahkan kepada beliau atau batu-batu yang dilempar kepada beliau ketika beliau berdakwah di Taif. Kita, Bapak dan Ibu sekalian, ketika berdakwah mungkin tidak seperti itu. Tapi kadangkala semangat kita untuk berdakwah menjadi lemah, menjadi surut. Beban dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beban dakwah yang cukup berat, fisik beliau ya diuji, diganggu, disakiti. Demikian juga hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menguatkan keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadi tangguh lagi, menjadi kokoh lagi dalam setiap menghadapi dakwah kepada orang-orang kafir di kota Makkah pada saat itu. Dan di samping itu dari sisi pribadi beliau kehilangan sosok-sosok yang dikasihi oleh beliau. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang wafat, kemudian paman beliau Abu Thalib yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat di tahun itu. Jadi para sejarawan menunjukkan atau menyampaikan bahwa pada tahun itu dikenal dengan Amul Huzn atau tahun duka cita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi beliau. Khadijah radhiyallahu anha, perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman beliau Abu Thalib yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau tidak kunjung televisi, media sosial di wilayah Iran. Ya. Wilayah Iran saat ini sedang demonstrasi besar-besaran karena faktor ekonomi. Nilai mata uangnya rial Iran itu nol koma nol lima belas. Jadi uang kita lebih unggul daripada uang 0,015.
makanan naik, ya, biaya hidup tidak kunjung masuk bantuan-bantuan itu, barang-barang atau komoditas-komoditas dari luar. Ini saat ini yang sedang bergejolak. Jadi yang selalu dilihat di website, di media-media, di IG dan sebagainya yang disebut Masjidil Aqsa ini. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah kompleks, sebuah wilayah yang dibatasi oleh benteng-benteng di sekitarnya. Itu yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Karena pada zaman Nabi, bangunannya tidak seperti ini bentuknya. Belum kokoh bangunan dengan arsitek seperti ini. Ini dibangun pada masa Umar bin Khattab yang kita kenal dengan Kubatus Sakhra, kubah batu atau kubah emas itu. Dibangun pada masa Umar bin Khattab. Ini Masjid Al-Qibli. Jadi masjid yang konon inilah menjadi arah kiblat yang pertama umat Islam. Jadi umat Islam itu sebelum dahulu menghadap ke Ka'bah, kiblat pertama mereka itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kiblat pertamanya itu. Baru ketika Nabi SAW telah menetap di Madinah setelah hijrah, turun ayat memerintahkan Nabi dan juga umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Yaitu dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini sebuah kompleks yang di dalamnya ada beberapa masjid. Di antaranya adalah Qubbatus Sakhra, kubah batu ini, Masjid Al-Qibli, kemudian Musalla Al-Marwani, Haid Al-Buraq. Haid itu artinya dinding atau tembok di mana Nabi menalikan tunggangannya yang disebut dengan Al-Buraq itu di wilayah sebelah sini. Jadi ini Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Jadi Masjidil Aqsa yang diberkahi ini. Di dalamnya terdiri dari berbagai masjid. Nah, pijakan tempat berpijaknya Nabi SAW atau batu di mana Nabi berpijak itu disebut di sini, dikatakan di sini. Maka di sini dibuatlah masjid dengan kubah seperti ini menandakan di tempat itulah Nabi Mi'raj. Nabi SAW Mi'raj. Ya, Qubbatus Sakhra. Kubah itu ya kubah, sakhra itu batu. Jadi di dalam masjid ini ada batu, di dalamnya menjadi pijakan Nabi SAW ketika beliau melaksanakan Mi'raj. Nah, ini kurang lebih gambaran dari Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, ya, di Palestina. Atau kalau orang Muslim menyebutnya ibu kotanya adalah Al-Quds. Ya. Orang Israel menyebutnya Yerusalem atau Orsalem. Nah, orang Muslim menyebutnya Al-Quds, ibu kota Palestina, Al-Quds, yang ada kawasan Masjidil Aqsa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian perjalanan menuju ke langit, bertemu muka langsung dengan mati langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan pada tiap lapisan langit ini beliau bertemu dengan para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Ya. Hikmahnya pertemuan dengan para nabi dan rasul ini menunjukkan hikmah bahwa di antara mereka ada keterikatan, bahwa risalah para nabi dan rasul itu adalah risalah tauhid, risalah yang sama, dan juga pengakuan para nabi terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wa rasul, sebagai penutup para nabi. Jadi sekurang-kurangnya
dari kisah Mi'raj ini, maka ajaran para nabi itu adalah satu, yaitu mengajar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi dan rasul. Nah, kita lihat di sini. Pada langit yang pertama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, disebutkan bahwa Nabi SAW bertemu dengan Abul Bashar, nenek moyangnya manusia, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian pada langit yang kedua, Nabi SAW bertemu dengan Yahya dan Isa. Nabi Isa, dalam keyakinan kita sebagai muslim, beliau kelak di akhir zaman akan turun. Tugasnya belum selesai. Beliau akan turun, akan menyampaikan kepada manusia yang ada di akhir zaman, ya, bahwa apa yang dilakukan, pensaliban terhadap dirinya adalah berita yang bohong. Bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan dirinya. Beliau akan mengharamkan khamar, ya, melarang babi, kemudian juga menghancurkan salib. Nah, jadi beliau akan turun di akhir zaman itu. Nah, di langit yang kedua inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit yang ketiga, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit yang keempat bertemu dengan Idris alaihissalam. Kemudian pada langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Pada langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan pada langit berikutnya, ya pada langit yang ketujuh, ya pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di atasnya adalah Sidratul Muntaha. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah Isra dan Mi'raj ini di dalam hadis Nabi SAW. Setelah kita ketahui kisah Isra di dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat pertama, nah kita lihat sekarang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik. An Anas bin Malikin. Kita lihat di sini hadisnya. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq." Aku diberikan, ya, buraq, tunggangan. Wa huwa dabbatun abyad, yaitu berupa hewan tunggangan berwarna putih. Tawilun fawqal himar, perawakannya adalah tinggi atau besar. Fawqal himar, di atas keledai. Pernah melihat keledai, Bapak Ibu? Keledai sama kuda besar mana? Besar kuda. Sekali-kali ke kebun binatang Bandung. Jadi badannya kecil, suaranya tuh melengking. Itu kalau di negara-negara Arab, di Mesir yang saya tahu itu, kalau tiap hari itu ada orang yang meminta barang-barang rongsok dengan keledai, di belakangnya ada box, ya, meminta barang membikia, bikia. Tapi kalau ketika keledainya sedang antara keledai dan antara kuda. Yadhu hafirahu inda muntaha dhahrihi. Ya, tempat, ya,
masjid dan aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Kemudian summa kharajtu, kemudian aku keluar dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Faja'ani Jibril bi'ina'in. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa wadah min laban. Satu wajah, satu bejana berisi khamar dan wadah yang lain berisi susu. Fakhtartul labana. Kemudian aku pun memilih susu. Faqala Jibril, lalu Jibril berkata, ikhtarta al-fitrah. Engkau telah memilih kesucian. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam keterangan yang lain, ini kurang lebih ada 20 riwayat hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj dalam Sahih Bukhari. Kalaulah engkau memilih khamar, maka engkau akan sesat. Dan demikian juga akan diikuti oleh umatmu, sehingga banyak daripada mereka menjadi tersesat. Nah, penting Bapak dan Ibu sekalian di sini kita untuk memilah makanan yang kita konsumsi. Ada makanan yang dihalalkan dan ada juga makanan yang dilarang, yang diharamkan. Dan di antara makanan atau minuman yang diharamkan adalah khamar, minuman beralkohol. Itu diharamkan. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit maupun banyaknya. Di negara-negara Eropa tahun 20-an, 1920, itu mereka negara yang sangat lekat dengan keyakinan Kristen, ajaran Kristen. Bahkan kalau di ajaran Kristen sama juga ada larangan untuk meminum khamar. Dan pada tahun 20-an itu orang sudah mulai tergelincir, banyak di antara mereka mengkonsumsi khamar, meminum khamar. Bahkan di Inggris itu ada demonstrasi besar-besaran dari para emak-emak, ibu-ibu yang melarang suami mereka untuk meminum khamar. Gitu. Sehingga pemerintah di sana membuat infrastruktur yang bisa memalingkan atau memindahkan perhatian orang dari minum khamar kepada minum air. Maka itu kita mendapati itu bukan tanpa sebab Bapak dan Ibu sekalian. Itu disebut dengan fontaine. Fontaine itu bermunculan ketika orang sudah banyak meminum khamar, sehingga di kota itu bisa mengurangi dan menjadi solusi daripada tadi meminum khamar. Ini disediakan air yang sudah siap minum ya dalam. Nah, berikutnya kepada Ibu sekalian, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati 50 salatan. Allah telah mewajibkan kepada umatku pertama kali salat itu adalah 50 kali salat. Faraja'tu bidzalika hatta ataitu Musa. Kemudian aku pun turun ya setelah dari perintah itu. Pada Rasulullah SAW menjawab, farada khamsina salatan. Tuhan telah mewajibkan, Allah telah mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Qala farji, Musa berkata, kembali kamu. Lima puluh kali salat Bapak Ibu. Pertama 50 kali salat. Musa sudah mewanti-wanti 50 kali salat tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Jatuh kemudian aku kembali dikurangi 10, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Musa mengatakan mislahu, hal yang sama. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tatir. Kembali kepada Tuhanmu karena sungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 40 kali, sholat 30 kali. Dan terus menerus.
Falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Maka aku pun terus menerus kembali antara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihi salam, hatta qala, sampai-sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawat. Ini adalah 5 waktu salat, kulla yaumin, setiap hari. Kullu salatin bi asyri amsalihah. Satu salat yang dilakukan itu senilai pahalanya dengan 10 kali lipat. Maka yang 5 salat ini sama dengan 50 kali yang pertama kali diwajibkan kepada umat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yuk ketika kita bacaan tahiyat itu adalah ucapan salam sapa ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Segala sapaan. Assalamu alayna sholihin. Keselamatan antara Nabi Muhammad SAW. Baca itu dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. Salam keberkahan, salawat, keselamatan lillah, milik Allah. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Nabi, rahmat dan keberkahan. Kemudian Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba kami yang saleh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, penting kita memahami bacaan-bacaan salat kita. Bacaan-bacaan salat kita. Kita dalam salat itu menghendaki keselamatan pada tahiyat itu. Allah berikan kami keselamatan. Ada orang yang berhasil, sukses, maju, tapi tidak selamat. Tapi orang yang selamat pasti berhasil, pasti sukses. Nah, maka kita mintakan keselamatan. Ya. Ada orang sukses, orang yang maju, belum tentu dia selamat. Tapi orang yang selamat sudah pasti dia pasti berhasil, pasti sukses. Kita diselamatkan kematian. Dan setiap orang zuhziha 'anil nar, Makkah dan Taif. Dakwah Nabi SAW tidak luput dari tadi gangguan, cacian. Dengan lemparan batu-batu yang dilempar, yang didorong oleh orang-orang Taif dan anak-anak mereka. Bukan hanya lemparan kata-kata, ucapan kasar, tapi lemparannya berupa lemparan real, batu-batu yang diarahkan kepada Nabi SAW oleh penduduk Taif. Bahkan menawarkan kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku akan benamkan penduduk Taif ini. Aku akan kuburkan mereka di balik reruntuhan gunung-gunung ini." Maka Nabi SAW menjawab, "Jangan wahai Jibril, sesungguhnya mereka innahum qaumun la ya'lamun." Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, dan mudah-mudahan Allah akan keluarkan dari penduduk Taif ini orang-orang yang beriman. Maka sampai sekarang Bapak dan Ibu sekalian, Taif ya menjadi orang-orang yang mukmin. Bahkan destinasi ketika kita umroh itu sekarang sudah jalan ke Taif, jalan ke Taif, wilayah yang dingin, kurang lebih 2 sampai 3 jam dari kota Makkah, penghasil banyak sayur dan buah-buahan, dan juga parfum ya, di wilayah Taif. Nah, ini peristiwa-peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Kemudian peristiwa-peristiwa setelah Isra dan Mi'raj. Adanya peningkatan keimanan. Nah, ini diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jadi dalam Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan bagaimana mereka di surga, bagaimana penduduk mereka, sehingga dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini, iman Nabi menjadi semakin tinggi. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu, ada yang sudah pernah pergi ke yang dekat saja, mungkin ke Malaysia, ada, Singapura, ada. Oh Pak, saya sudah sampai ke Malaysia. Di Malaysia, saya melihat ada Twin Tower, ada menara kembar itu. Ada menara kembar. Oh, datang ke Malaysia, lihat menara kembar. Nanti cerita ke jamaah di sini. Sudah pergi, alhamdulillah ke Malaysia, lihat itu Twin Tower di Kuala Lumpur, menara kembar ada ya. Tapi orang yang belum ke sana baru dapat ceritanya aja. Ya, tapi orang yang sudah ke sana, dia bisa bercerita. Oh, di Malaysia itu ada menara kembar, ada Twin Tower di Malaysia. Terus ada bapak lagi yang lain. Saya di Malaysia cukup lama di sana. Dulu saya kuliah di sana 2 tahun. Saya tahu orang-orang Malaysia karakternya. Nah, dia cerita lagi. Jadi orang ketika diperlihatkan, dia akan bertambah keyakinannya. Ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dia mengalami. Saya sudah sampai bandaranya, dia cerita ya. Saya sudah sampai ke Twin Tower-nya. Bahkan saya sudah tinggal di sana 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun di sana. Saya tahu karakter orang-orang sana. Nah, itu pula yang dialami oleh Nabi SAW. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu diperlihatkan, sehingga ketika beliau berdakwah, beliau itu pernah mengalami, melihat itu dengan mata kepalanya secara langsung. Nah, ini diperlihatkan tanda kebesaran, sehingga ada penguatan keimanan kepada Nabi SAW. Poin yang kedua, adanya perintah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu sebagai kewajiban bagi umat Islam. Kemudian penguatan dakwah, Isra Mi'raj menjadi momen penting dalam dakwah Islam, meskipun orang-orang kafir pada saat itu adalah menolak Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita saat ini berada di bulan Rajab. 30 hari atau 32 hari lagi kurang lebih kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan-bulan yang diharamkan. Maknanya bulan-bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan yang diharamkan itu? Ini bisa kita lihat di dalam ayat Al-Qur'annya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 bulan
menjadi momentum bagi kita untuk evaluasi dan juga meningkatkan ibadah-ibadah. Ketika menyambut bulan Ramadan, lalu kita tidak terbiasa dengan saum-saum sunnah sebelumnya, mungkin kita merasa berat dalam menjalankan bulan Ramadan, terutama di awal-awal. Tapi kalau kita sudah manfaatkan Rajab, bulan Syaban, latihan, yuk ajak keluarganya. Ramadan kita baru nanam sedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, yang tidak terasa sudah kurang lebih 1 SKS, 50 menit kalau di kampus. Jadi sudah mulai gelisah sepertinya duduknya, sudah mendekati waktu syuruk. Uh, Mungkin saya kembalikan kepada KDKM yang akan memandu. Terima kasih. Kalau Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan Ustaz, maka dari Ibu, dari Bapak, Kalau ada. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk menjawab hal ini kita bisa melihat misalkan di dalam surat An-Najm ya. Surat An-Najm kita buka misalkan di ayat 13. Sama kita buka surat An-Najm. Sebab kalau yang dikisahkan kepada Nabi Musa itu hanya melihat cahaya Allah. Tapi itu bukan di Sidratul Muntaha, di bumi. Ya. Ketika nampak cahaya Allah, Nabi Musa pingsan. Bahkan sekelilingnya ditampakkan kepada gunung-gunung pun menjadi hancur. Gunung menjadi hancur. Nah, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam surat yang lainnya. Surat An-Najm ini surat ke-53. Kemudian ayatnya di ayat yang ke-13. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra fi sidratil muntaha. Laqad ra'a min ayatil kubra. Di 14 Allah Subhanahu wa taala lihatnya tidak lain dari apa yang dilihatnya. Kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya, termasuk bertemu muka langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa kelebihan Nabi Muhammad SAW adalah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bentuk cahaya seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berada di bumi ini. Allah mengatakan mazagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah melihat tanda-tanda
Mana Bapak Ibu? Jawaban. Mudah-mudahan. Mana Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Nah, Oh, iya. Kok ada? Untuk nuhun Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sudah satu SKS ini ya. Mudah-mudahan nanti disambung lagi di semester depan. Di akhir majelis ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemampuan, petunjuk bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini sehingga kita dapat istiqomah dalam kebaikan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbuna, ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan yang telah menciptakan kami selain daripada Engkau. Kami mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, dan kami mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat kepadamu. Maka ampunilah kami, karena sungguh tiada yang mengampuni dosa selain daripada Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari kelemahan dan kemalasan. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga sifat kikir. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari beban hutang dan juga kezaliman, kesewenang-wenangan orang lain. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwasanya kami berhimpun, berkumpul, berada di Masjid Darus Sa'adah ini untuk sama-sama mentaatimu, untuk sama-sama